Pemirsa, Anda kembali di Top News. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan anak politikus PKS Maman Suherman. Ternyata sebelum hari pembunuhan terjadi, Maman disebut memecat 4 pegawainya. Apakah pemecatan ini berhubungan dengan kasus pembunuhan Muhammad Eksal yang hingga hari ini belum ditemukan pelakunya? Berikut tulisannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sudah sepekan misteri pembunuhan anak anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS, Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman, bernama Muhammad Eksal Harman Miller, belum bisa dipecahkan. Hingga Rabu 23 Desember 2025, garis polisi masih terpasang di rumah Maman Suherman di Perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Di rumah ini, pada Selasa 16 Desember 2025, Muhammad Eksal, 9 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan luka parah di bagian leher. Total ada 19 luka tusukan dan 3 luka benda tumpul. Korban pertama kali ditemukan oleh kakaknya berinisial D, 11 tahun, yang saat kejadian juga berada di rumah, tapi di lantai yang berbeda. D menghubungi Maman dan menyampaikan kondisi adiknya sambil berteriak minta pertolongan. Mendengar itu, Maman langsung pulang dari tempat kerjanya yang berada di kawasan Ciwandan. Saat tiba di rumah, Maman terkejut melihat anak bungsunya dalam kondisi tengkurap dengan luka serius disertai pendarahan parah. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Betsaida Kota Cilegon, namun nyawa Eksal tidak tertolong. Sejauh ini polisi terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Muhammad Eksal. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan sejumlah fakta. Di antaranya, di rumah yang ditinggali 8 orang ternyata tidak memiliki satpam pribadi dan CCTV di rumah itu juga rusak 2 minggu sebelum kejadian. Fakta lainnya, 2 asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Maman disebut sudah pulang sebelum kejadian pembunuhan, serta tidak ada barang yang hilang setelah peristiwa pembunuhan. Dan yang terbaru, Maman Suherman disebut memecat 4 pegawainya sebelum hari pembunuhan itu terjadi. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dengan memeriksa orang-orang terdekat korban. Yang diperiksa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tua. Belum itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sini ada security pribadi nggak itu? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Lalu apakah fakta-fakta yang terungkap dalam kasus pembunuhan anak politikus PKS Muhammad Eksal, termasuk soal pemecatan 4 pegawai, semestinya bisa menjadi petunjuk polisi untuk menemukan pelaku utama dan menguak motif pembunuhan? Kriminolog Luki Nurhadianto mengatakan, fakta-fakta itu seharusnya bisa membantu kepolisian menemukan siapa pelaku utama dan menguak motifnya. Saya menangkap sedikit dari pernyataan Mas Indra, memang saya bersepakat bahwa akhirnya kedekatan-kedekatan yang bersifat emosional tersebutlah yang menjadikan kejahatan ini kemudian terjadi. Yang pertama adalah yang bisa kita lihat, keberadaan dari meninggalnya korban itu mengindikasikan telah terjadi intervening variabel. Jadi ada mereka, mohon maaf, misalnya korban adalah salah satu target sasaran agar kemudian pihak keluarga atau kemudian pihak yang tertuju utama itu merasakan suatu perasaan guilty atau kemudian bersalah. Yang kedua yang bisa kita lihat, ada klasifikasi dalam konteks pembunuhan dengan cara seperti ini, maka apakah memang berkaitan dengan konteks bisnis itu yang pertama. Yang kedua, jika memang tidak dalam konteks bisnis, seringkali berkaitan dengan relasi kekeluargaan atau memang adanya permasalahan dalam konteks domestic violence di antara keluarga tersebut. Maka indikasi inilah yang seharusnya bisa digradasi. Gradasi yang pertama adalah mulai sejauh mana interaksi 1 minggu atau kemudian 1 bulan sebelum terjadinya tindakan tersebut itu dilakukan oleh pihak keluarga gitu dengan pihak-pihak terkait di dalamnya. Yang kedua adalah sejauh mana ada permasalahan, perselisihan atau kemudian perbedaan pendapat di antara masing-masing anggota keluarga yang bisa mengindikasikan bahwa masing-masing pihak itu mengalami satu perasaan yang
emosional cukup mendalam dan kemudian melampiaskannya kepada anak dari korban tersebut. Jadi dua aspek inilah yang seharusnya bisa mengindikasikan sejauh mana kedalaman dari keterlibatan orang-orang terdekat dari keluarga korban. Hal senada juga disampaikan kriminolog Hanifah Hasnah. Hanifah menduga pelaku pembunuhan Axel adalah orang yang familiar dengan rumah politikus PKS Maman Suherman dan bermotif kemarahan atau dendam. Dalam kriminologi environmental, rumah mewah itu justru menjadi ruang yang relatif tertutup, apalagi tidak ada penjagaan. Ditambah lagi dengan CCTV yang rusak. Kita tidak menuduh, tapi apakah 2 minggu rusak itu sudah dipersiapkan oleh pelaku atau memang rusak dengan sendirinya? Tapi setidaknya kondisi-kondisi ini bisa jadi sudah dipelajari oleh pelaku. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda perusakan, ada kemungkinan besar pelaku adalah orang yang familiar dengan ruangan tersebut, dengan lingkungan rumah, mengetahui akses untuk masuk ke dalam rumah, dan memahami rutinitas penghuninya, bahkan siapa saja yang berada di rumah itu di jam-jam tertentu. Jadi ini bukan berarti anggota keluarga, tapi bisa orang dekat, atau pekerja, atau individu yang pernah memiliki akses ke dalam rumah sebesar itu. Biasanya kasus-kasus seperti ini yang disebut dengan overkill gitu ya, karena ada luka tusukan yang berulang dan ada luka bekas benda tumpul itu mengindikasikan adanya emosi yang sangat intens. Seperti adanya kemarahan, kepanikan yang ekstrim, atau kehilangan kontrol. Jadi bukan sekedar niat untuk melukai, tapi ada indikasi bahwa dia itu sangat-sangat marah gitu ya, ada emosi yang meledak-ledak gitu. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai, kasus pembunuhan anak politikus PKS ini sebenarnya bukanlah kasus yang sulit diungkap. Sebab tempat kejadian perkara atau TKP tidak rusak. Susno yakin penyidik sudah mendapatkan alat bukti, minimal sidik jari. Hanya saja pengungkapannya memang butuh waktu karena tidak tertangkap tangan. Kasus ini ya agak mudah ya, walaupun terasa sulit gitu untuk mengungkapnya. Mengapa? Karena TKP tidak rusak ya. Waktu aparat penyidik datang itu kejadian tidak lama setelah peristiwa gitu. Jadi berarti penyidik saya yakin dapat mendapatkan alat bukti minimal berupa sidik jari di situ. Kemudian penyidik juga bisa mencari alat bukti berupa DNA di TKP. Kemudian penyidik bisa mencari alat bukti saintifik lagi berupa rekaman komunikasi baik pembicaraan maupun WA atau SMS yang ada di telepon. Baik telepon korban kalau dia punya, atau telepon dari orang tua korban, ibu, bapak, pembantu, dan security yang ada di situ. Jadi harus dilacak semua. Nah, tentang alat bukti saintifik berupa rekaman CCTV itu memang rusak katanya. Tetapi penyidik bisa mengungkap kapan rusaknya. Kemudian rusaknya kapan dan siapa yang terekam terakhir pada saat CCTV itu rusak. Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menyatakan pihaknya masih bekerja untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politikus PKS Muhammad Axel. Ia meyakini bisa segera mengungkap siapa pelaku utama pembunuhan serta motif tersebut. Perkembangan belum, Bang? Kan udah dijelaskan kemarin. Iya. Ada perkembangan baru nggak, Bang? Proses. Ya, itu masih proses. Gitu aja. Udah ada petunjuk baru, Bang? Nanti disampaikan. Intinya kan keungkap pelakunya. Oke. Iya. Nanti disampaikan. Pengungkapan siapa pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Axel dan apa motifnya memang sangat dinanti publik. Terlebih ayah korban, Maman Suherman, merupakan seorang politikus PKS sehingga kasusnya semakin menjadi sorotan. Tapi tentu kita harus menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.